Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang inovasi Bluebird sebagai transportasi berbasis online. Dengan saya sendiri, yaitu Azril Farizaulia, dan teman saya lainnya, Diki Lihardo Girsang, Oksi Al-Hadi, dan Dia Ulaya Sabita. Kepada Bapak dan Ibu pengemudi Bluebird, belakangan ini kami dan teman-teman kami yang naik taksi Bapak Ibu sering dibuat kagum. Contohnya waktu itu Mika, yang buru-buru karena harus mengajar di kelas berikutnya. Terkagum-kagum dia karena sekarang aplikasi Bapak Ibu sudah enteng dan akurat. Tinggal ketik posisi, order, dan gak berapa lama, Mika sudah melaju ke goyangan dia selanjutnya. Hai guys, jadi sekarang aku lagi on the way ke Senopati. Juga Bella, yang waktu itu ribet dengan segala peralatan ngevlognya. Halo. Sampai ketinggalan uang cash waktu dia naik taksi Bapak Ibu. Pak, kalau saya nggak punya cash, gimana? Pakai e-share aja, Bu. Dia lega ketika ternyata sekarang bayar Bapak Ibu bisa cashless, walaupun naik dan memberhentikannya di jalan. Kalau saya sendiri, yang memang dari dulu pelanggan setia taksi Bapak Ibu, nggak cuma kagum, tapi juga senang. Senang karena walaupun zaman sudah berubah, dan berubah mengikuti zaman itu tidak mudah, Bapak Ibu mau melakukannya, bahkan melakukannya dengan baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu pengemudi Bluebird yang sudah membuat kami-kami ini yang maunya selalu cepat, gampang, dan dekat bisa dengan nyaman bepergian kemana-mana dengan taksi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu sehat ya. Sampai ketemu. Keren banget bapaknya. Nah, oke. Apa itu Bluebird? Bluebird merupakan sebuah perusahaan transportasi yang beroperasi di Jakarta dan beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Nah, Bluebird sendiri pada awal berdirinya pada tahun 1972. Armada yang dimiliki oleh perusahaan ini hanya berjumlah 25 unit. Bluebird kemudian mempelopori pengenaan tarif taksi berdasarkan sistem Argo serta melengkapi seluruh armada yang ber-AC dengan radio komunikasi. Sebagai transportasi darat, Bluebird memiliki tujuan menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan setiap sumber daya yang efisien dan melakukan hal tersebut sebagai satu tim yang utuh. Baik, kita masuk ke sejarah Bluebird. Pada tahun 1965, almarhum Ibu Mutiara Fatima Djoko Suwetono bersama anak pertamanya yaitu Chandra Soeharto dan anak bungsunya Purnomo Prawiro menjalankan taksi tanpa argo yaitu Chandra Taksi yang merupakan nama dari Chandra Soeharto itu sendiri. Asal muasalnya adalah menjalankan bemo, setelah itu perusahaan rental seperti taksi gelap hingga Bluebird yang sudah dikenal banyak kalangan saat ini. Dasar pertimbangannya pada saat itu memang ada taksi di Jakarta. Namun taksi pada saat itu tarifnya masih tidak jelas berapa harga yang perlu dibayarkan. Sehingga kami membuat jasa transportasi yang memiliki standar pelayanan dan pembayaran yang jelas. Muncullah Bluebird pada tahun 1972. Kami adalah perusahaan taksi pertama yang menggunakan argometer. Bluebird di awal sejarahnya punya saingan. Bukan cuma Mutiara dan keluarganya saja yang berbisnis taksi, tetapi terdapat beberapa saingan, yaitu perusahaan bus Gamadi yang mengoperasikan taksi Gamia. Ada juga perusahaan bus SMS yang meluncurkan taksi Steady Chef, dan masih banyak lagi saingan-saingan lainnya. Dari tahun ke tahun, taksi Bluebird berkembang pesat di beberapa kota besar, hingga kepopuleran Bluebird kemudian masuk ke layar putih di era akhir 1970-an sampai 1980-an. Seperti film Warkop DKI yang berjudul Mana Tahan pada tahun 1979. Sebelum ada taksi online, Bluebird juga merajai pasar taksi di beberapa kota. Salah satunya yaitu Yogyakarta. Pada tahun 2016, citra Bluebird pun remuk, di mana saham Bluebird turun sangat merosot sehingga harus merogoh kocek sebesar 66 miliar untuk memulihkan citra. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenal penguasa transportasi online di berbagai negara. Yang pertama di sini ada Uber.
yaitu di Amerika Serikat. Uber merupakan salah satu pioner dalam industri layanan transportasi berbasis digital. Didirikan pada tahun 2009, perusahaan yang dipimpin oleh Dara Khosrow Shashi itu menguasai 74,3% pangsa pasar transportasi online di Amerika Serikat. Selain di Amerika Serikat, layanan Uber juga tersedia di 560 kota lain di dunia, termasuk negara-negara Eropa dan Indonesia. Uber pun kokoh merajai pangsa pasar transportasi online di Eropa. Mengutip Dahlia, sepanjang Juli 2017 diketahui bahwa dari 6 negara terbesar di Eropa, 4 diantaranya menempatkan Uber sebagai pilihan utama dalam layanan transportasi online. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu ada Grab yang berasal dari Asia Tenggara. Perusahaan ini berasal dari Singapura, di mana Singapura ini menawarkan layanan transportasi online di berbagai negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Perusahaan Besultan Anthony Tan itu diketahui menguasai 95% pangsa pasar transportasi online yang berbasis taksi di Asia Tenggara, serta 71% pangsa pasar transportasi online yang berbasis kendaraan pribadi, yaitu mobil dan motor. Secara harian, Grab memfasilitasi hingga 3 juta perjalanan. Siapa yang tak kenal dengan Gojek? Aplikasi buatan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini menyediakan layanan transportasi online yang mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah pernah menggunakannya. Tidak hanya menggunakan kendaraan pribadi dari para pengemudi yang menjadi mitranya. Kini Gojek telah menambah armadanya dengan menggandeng Bluebird Group. Pada tahun 2017 lalu, Gojek diketahui memiliki sekitar 900.000 mitra pengemudi yang melayani 15 juta pengguna setiap minggunya. Tak hanya transportasi, Gojek juga menyediakan berbagai layanan lainnya seperti GoFood, GoPulsa, GoMassage, Gclean, dan lain sebagainya. Setiap bulannya aplikasi milik perusahaan besutan di Makarim itu melayani lebih dari 100 juta transaksi. Yang keempat, ada Didi Chuxing dari China. Didirikan pada tahun 2012 dan bermarkas di Beijing, Didi Chuxing telah menjelma menjadi pemain terbesar dalam industri transportasi online di negara dengan penduduk terbesar di dunia. Mengenal penguasa transportasi online di perusahaan yang juga bergerak dalam bidang kecerdasan buatan tersebut kini memiliki sekitar 2 juta pengemudi yang tersebar di 400 kota di Cina. Tidak kurang dari 450 juta pengguna sudah menggunakan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan belum lama ini, Didi Chuxing mengumumkan rencana untuk menawarkan jasa penyewaan sepeda melalui aplikasi pembuatan. Dan menurut Direktur PT Bluebird Tbk atau Bird, Sigit Priawan, kondisi industri pertaksian Indonesia menjadi semakin berat. Menurut Sigit, penurunan kinerja dari perusahaan taksi konvensional salah satunya disebabkan oleh maraknya taksi online. Sebab mereka hadir dengan kemudahan baru dengan tarif yang lebih murah, lantaran aplikator memberikan subsidi tarif untuk penumpang. Dan pada tahun 2016 menjadi tahun yang berat bagi perusahaan taksi konvensional, tak terkecuali PT Bluebird. Pada sisi lain, tahun itu menjadi awal mulai yang fenomenal bagi pertumbuhan transportasi online di tanah air, terutama bagi Gojek dan Grab. Pada 2016 laba bersih, Bluebird merosot menjadi 507 miliar, dan kemudian di tahun 2017 menjadi 424 miliar. Padahal, di tahun 2015, atau tahun di mana transportasi online belum berkembang, Bluebird sanggup meraup laba bersih sebesar 824 miliar. Belajar dari Bluebird. Bluebird merupakan taksi pertama di Indonesia yang menggunakan argometer, ketika taksi lainnya masih banyak yang belum menggunakannya. Kami selalu melakukan inovasi, sampai tahun 2011 pun Bluebird menjadi perusahaan taksi pertama di dunia yang memiliki layanan taksi mobile reservation, ungkap Noni Purnomo selaku Direktur Utama PT Bluebird kala itu. Berbagai hal yang terjadi memang seharusnya dijadikan pelajaran. Terdapat 2 pelajaran dari kegoncangan yang telah dialami oleh Bluebird. Yang pertama yaitu cara komunikasi dengan pelanggan yang dirasa kurang efektif. Bluebird dipandang sebagai sebuah perusahaan yang konvensional, tidak pernah berinovasi dan tidak adaptif dengan teknologi. Yang kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan yang sebenarnya. Bluebird memang perusahaan taksi pertama di dunia yang memperkenalkan layanan taksi mobile reservation, tapi terlena karena kurang mengikuti perkembangan lainnya lebih lanjut. Sejak awal berdiri di tahun 1972, perusahaan Bluebird berusaha untuk konsisten dalam inovasi, di mana kini merambah ke transformasi digital. Di tahun 1972, Bluebird telah menggunakan sistem argometer melalui armada Holden Torana. Di tahun 1980,
AC telah menjadi perlengkapan standar di layanan Bluebird. Selanjutnya di tahun 1990, Bluebird juga memiliki sistem komputerisasi dalam menerima permintaan masyarakat melalui Bluebird Call Center. Di tahun 1992, Bluebird memiliki adik bernama Silverbird yang merupakan layanan taksi eksklusif. Di tahun 2011, Bluebird Group meluncurkan aplikasi mobile pertamanya pada perangkat smartphone yang bernama Bluebird Group Taxi Mobile Reservation, di mana aplikasi ini diakui sebagai perusahaan taksi pertama di dunia yang memiliki reservasi online. Dan pada tahun 2016, Bluebird meluncurkan aplikasi My Bluebird dengan slogan A New Mobility Symphony dengan berbagai fitur yang memudahkan para pengguna. Oleh karena itu, berikut merupakan beberapa penghargaan yang diperoleh Bluebird dalam transformasi digital yang telah berjalan dalam rentang waktu tersebut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi pada layanan Bluebird rupanya dilirik Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai sesuatu yang unik dan istimewa. Itulah sebabnya pada tahun 2011, perusahaan ini dinobatkan sebagai perusahaan taksi pertama di Indonesia yang menggunakan aplikasi pemesanan taksi. Di tahun 2019, MURI juga menobatkan Bluebird sebagai penyedia taksi listrik pertama di Indonesia setelah menghadirkan unit Tesla Model X sebagai armada e-Silverbird. Di tahun 2020, MURI yang memberikan penghargaan kepada Bluebird sebagai transportasi umum pertama di Indonesia dengan layanan armada untuk difabel. Dengan fitur Power Slide Up Seat dihadirkan bukan hanya untuk difabel saja, tetapi juga untuk orang lanjut usia dan juga wanita hamil. Kemudian kerja bareng Bluebird. Berikut jalan kerjasama yang dilakukan oleh PT Bluebird Tbk. Bluebird dan Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia bersama PT Bluebird secara resmi meluncurkan fitur baru pada aplikasi Fly Garuda yang menghadirkan kemudahan layanan transportasi terintegrasi khususnya bagi masyarakat yang memerlukan layanan transportasi dari dan menuju bandara. Melalui fitur baru tersebut, pelanggan Garuda Indonesia dapat melakukan pemesanan taksi Bluebird dan Silverbird pada aplikasi Fly Garuda. Kemudian ada Bluebird dan Gojek yang sudah disampaikan sebelumnya. Emiten Bluebird melanjutkan kolaborasi kerjasama dengan Gojek setelah bermitra pada tahun 2017 atau hampir 4 tahun lamanya. Terhitung tahun ini adalah tahun 2021. Kerjasama itu diperpanjang lagi pada 4 Februari 2020. Direktur Utama Bird, Noni Sri Ayati Purnomo, dan Direktur Bird, Adianto Joko Sutno, mengatakan mengalahkan kolaborasi perseroan dengan Gojek akan menunjang secara langsung kegiatan operasional perseroan dan anak-anak perusahaan. Sebagaimana diketahui, Gojek resmi masuk ke saham Bird dengan membeli 4,33% saham perusahaan jasa transportasi taksi tersebut. Skema kerjasama ini, yakni sebagai perusahaan IT, hanya menambah layanan pemesanan taksi Bluebird di dalam aplikasinya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.